Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Rania dari Pemuda Post. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bikin gempar dunia militer internasional. Bayangin, Timur Tengah lagi-lagi membara, tapi kali ini skalanya di luar nalar. Kabar terbaru yang masuk ke meja redaksi kami sangat mengejutkan. Sebuah insiden mematikan yang berujung pada gugurnya seorang perwira, penurunan bendera yang sangat simbolis, dan yang paling gila, 42 pesawat Amerika Serikat dilaporkan hancur atau hilang begitu saja. Ya, kalian gak salah dengar. 42. Ini bukan angka kecil, apalagi buat negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Situasi di lapangan benar-benar chaos, dan banyak pengamat politik yang mulai nanya-nanya. Apakah ini awal dari runtuhnya dominasi militer Amerika di kawasan tersebut? Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi, siapa dalang di balik semua kekacauan ini, dan apa dampaknya buat peta kekuatan global. Pastikan kalian nonton sampai habis, karena detailnya beneran bikin merinding. Oke, mari kita mulai dari insiden pertama yang jadi pemicu meledaknya berita ini. Semuanya bermula dari laporan penembakan seorang perwira tinggi. Detailnya memang masih ditutupi rapat-rapat oleh pihak berwenang, tapi dari sumber-sumber intelijen yang bocor. Perwira ini bukan orang sembarangan. Dia punya peran krusial dalam operasi strategis di wilayah konflik tersebut. Nah, yang bikin merinding adalah bagaimana penembakan ini bisa terjadi. Ini bukan baku tembak acak di medan perang yang terbuka, melainkan sebuah operasi yang sangat terencana. Sniper, atau penyusupan tingkat tinggi. Yang jelas, keamanan pangkalan yang katanya super ketat itu berhasil ditembus dengan presisi luar biasa. Gugurnya perwira ini ngasih pesan psikologis yang sangat kuat ke pihak lawan. Nggak ada satupun dari kalian yang aman, bahkan di markas kalian sendiri. Kalian bisa bayangin dong gimana paniknya para petinggi militer pas dengar kabar ini. Moral pasukan di lapangan pasti langsung drop, sementara kelompok perlawanan makin ngerasa di atas angin. Dampak dari penembakan itu langsung kerasa ke hal yang sifatnya sangat simbolis. Nggak lama setelah insiden berdarah itu, ada laporan mengejutkan kalau bendera di salah satu pos komando utama terpaksa diturunkan. Gini ya teman-teman, dalam dunia militer, bendera itu bukan sekadar kain yang berkibar di ujung tiang. Bendera adalah simbol kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi sebuah pasukan. Diturunkannya bendera ini langsung memicu banyak spekulasi liar di kalangan pengamat. Apakah ini tanda evakuasi darurat karena markas sudah nggak bisa dipertahankan lagi? Atau jangan-jangan ini bentuk menyerah secara diam-diam. Beberapa analis bilang ini adalah langkah taktis buat menghindari target serangan udara susulan. Tapi tetap aja, secara visual dan politis, ngelihat bendera sebuah negara adidaya diturunkan di tengah zona konflik itu pukulan telak yang memalukan. Media-media lokal di Timur Tengah langsung ngegoreng isu ini habis-habisan. Narasi yang dibangun adalah dominasi militer Barat sudah mulai runtuh dan mereka sedang disapu bersih dari tanah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke misteri terbesar yang bikin seluruh dunia geleng-geleng kepala. Gimana ceritanya 42 pesawat militer Amerika Serikat bisa hancur atau dinyatakan hilang secara misterius? Angka 42 ini fantastis banget guys. Kalau satu skuadron aja isinya belasan pesawat, berarti ini kerugian skala besar yang nggak bisa dianggap remeh. Ada beberapa teori kuat yang beredar saat ini. Pertama, adanya serangan swarm drone kamikaze dan rudal presisi tinggi yang secara masif ngehantam pangkalan udara saat pesawat-pesawat ini lagi parkir. Kedua, sabotase internal tingkat tinggi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang nggak terduga di dalam markas. Dan teori ketiga, adanya serangan cyber atau peperangan elektronik tingkat dewa yang bikin sistem navigasi pesawat-pesawat canggih ini ngeblank waktu lagi patroli, sampai akhirnya hilang kontak di padang pasir. Apapun penyebab pastinya, kehilangan puluhan aset bernilai triliunan rupiah dalam waktu singkat adalah mimpi buruk buat Pentagon. Publik Amerika sendiri mulai geram dan nuntut transparansi soal kemana perginya uang pajak mereka yang dibakar begitu saja. Reaksi di Washington, nggak usah ditanya lagi, pasti super tegang dan penuh kepanikan. Gedung Putih dan Pentagon dikabarkan langsung ngadain rapat darurat tertutup. Berita soal 42 pesawat yang hancur dan perwira yang tewas ini adalah aib militer yang susah banget buat ditutupi, meskipun mereka udah mati-matian nyoba ngendaliin narasi di media arus utama. Gini deh bayanginnya,
Lu udah keluarin dana triliunan dolar buat bangun citra militer yang gak terkalahkan? Tiba-tiba diobrak-abrik gitu aja dalam semalam. Pihak oposisi di Amerika langsung manfaatin momen emas ini buat nyerang kebijakan luar negeri pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka bilang, keberadaan militer AS di Timur Tengah udah nggak relevan dan cuma jadi sasaran empuk. Tuntutan buat narik mundur semua pasukan, alias bring the boys home, makin kencang disuarakan di jalanan. Di sisi lain, para jenderal hawkish alias kelompok yang pro-perang justru minta anggaran tambahan buat balas dendam besar-besaran. Situasi politik domestik mereka benar-benar lagi digoyang keras dari segala arah gara-gara insiden memalukan ini. Terus gimana kondisi real di lapangan tempat kejadian? Lewat jaringan koresponden Pemuda Pos di Timur Tengah, kita dapat gambaran yang cukup kontras dan mengerikan. Di satu sisi, pangkalan-pangkalan militer asing sekarang dijaga dengan tingkat siaga 1 atau DEFCON yang paling tinggi. Semua personel dipaksa pakai full combat gear 24 jam penuh, jadwal patroli dilipat gandakan, dan gak ada satupun yang boleh keluar masuk area sembarangan. Suasananya benar-benar mencekam. Tapi di sisi lain, di jalanan kota-kota tertentu, justru ada perayaan kecil-kecilan. Beberapa faksi milisi dan warga lokal yang selama ini ngerasa tertindas, menganggap kehancuran 42 pesawat dan tewasnya perwira tersebut sebagai sebuah kemenangan epik melawan penjajahan. Sentimen anti-barat memang udah mengakar sangat kuat di sana, dan kejadian ini seolah jadi bensin yang disiram ke api yang lagi nyala. Sayangnya, warga sipil biasa yang nggak tahu apa-apa justru makin ketakutan. Mereka sadar betul, setiap ada pukulan besar ke negara adidaya, balasan yang datang biasanya jauh lebih brutal dan gak pandang bulu. Eskalasi gila ini gak cuma bikin Amerika pusing 7 keliling, tapi juga bikin sekutu-sekutunya di Eropa dan kawasan regional keringat dingin parah. Gini logikanya, kalau negara dengan militer sekuat Amerika aja bisa kebobolan separah ini sampai hilang puluhan pesawat, apalagi mereka? Negara-negara NATO dikabarkan langsung ngadain evaluasi dadakan terkait sistem pertahanan udara dan keamanan pangkalan mereka di luar negeri. Menariknya, beberapa negara sekutu yang tadinya rajin ngirim bantuan logistik atau pasukan tambahan, tiba-tiba mulai ngerem dan ambil langkah mundur. Mereka jelas nggak mau aset militer mahal mereka bernasib sama kayak 42 pesawat yang jadi rongsokan itu. Selain itu, negara-negara tetangga di Timur Tengah yang biasanya pro-barat juga mulai main aman. Mereka nggak berani lagi ngasih statement dukungan yang terlalu terang-terangan karena takut bakal jadi target serangan milisi selanjutnya. Terlihat banget ada pergeseran geopolitik yang drastis di sini. Ketakutan akan hancurnya fasilitas mereka mulai mengalahkan aliansi lama, dan tiap negara sekarang lebih milih nyelamatin diri masing-masing. Sekarang pertanyaannya, apa langkah strategis Amerika selanjutnya? Balas dendam brutal atau mundur pelan-pelan? Dari analisis beberapa pakar pertahanan, melancarkan serangan balasan besar-besaran punya risiko yang sangat fatal saat ini. Kalau mereka ngebom markas-markas milisi secara membabi buta, itu justru bisa memicu negara-negara besar rival mereka buat ikut campur dan ngirim bantuan senjata canggih ke pihak lawan. Perang proksi bakal meledak jadi perang terbuka berskala regional. Tapi, kalau mereka diam aja atau malah narik mundur pasukan, gengsi Amerika sebagai polisi dunia bakal hancur lebur tanpa sisa. Rifle-rifle mereka di belahan bumi lain pasti bakal senyum lebar ngelihat kekosongan kekuasaan ini. Makanya, beberapa pengamat intelijen memprediksi kalau Amerika mungkin bakal main di jalur operasi hitam atau Black Ops. Nyari dalang utamanya secara diam-diam, dan ngeksekusi mereka tanpa ninggalin jejak yang kentara. Ini adalah pilihan yang sangat dilematis, dan sepertinya nggak ada satupun opsi yang bisa diambil tanpa ngorbanin lebih banyak darah, uang, dan reputasi mereka di mata internasional. Di balik kalkulasi geopolitik dan deretan angka kerugian militer, ada satu hal yang sering banget dilupain oleh media arus utama. Ongkos kemanusiaan dari sebuah perang. Kita asik ngomongin 42 pesawat hancur dan perwira tewas. Tapi di balik layar, ada keluarga yang hancur nungguin kabar anak, suami, atau ayah mereka yang dikirim bertugas ribuan kilometer dari rumah dan gak pernah kembali. Belum lagi nasib ribuan warga sipil Timur Tengah yang sekarang harus tidur dengan rasa was-was dan suara sirine peringatan serangan udara tiap malam. Konflik elit militer ini selalu ngebawa penderitaan terbesar buat masyarakat akar rumput. Mereka yang gak ikut-ikutan nentuin kebijakan luar negeri pemerintahnya, malah yang harus nanggung akibatnya berupa rumah yang hancur, ekonomi yang lumpuh total,
dan masa depan anak-anak mereka yang gelap. Cerita-cerita pilu dari kamp-kamp pengungsian yang mulai penuh lagi ngasih kita tamparan keras. Bahwa di setiap permainan catur geopolitik, bidak-bidak kecil inilah yang selalu dikorbankan demi ego dan ambisi para petinggi negara. Realitas yang pahit banget buat diterima. Pada akhirnya, insiden tewasnya sang perwira tinggi, diturunkannya bendera kedaulatan, dan hilangnya 42 pesawat canggih ini bukan sekadar berita militer biasa. Ini adalah sebuah titik balik dalam sejarah modern kita. Sebuah pengingat keras bahwa di era peperangan asimetris sekarang, teknologi triliunan rupiah dan senjata paling canggih sekalipun belum tentu bisa menjamin kemenangan absolut di medan tempur. Strategi konvensional lagi-lagi berhasil dipatahkan oleh taktik gerilya modern dan militansi yang kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda-tanda awal dari akhir hegemoni militer Barat di Timur Tengah? Ataukah justru ini cuma awal mula dari badai yang jauh lebih besar dan mengerikan? Waktu yang akan menjawabnya, dan kita di sini bakal terus mantau perkembangannya secara eksklusif buat kalian. Terima kasih udah nonton analisis mendalam dari Pemuda Pos kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel kita Pemuda Pos, pencet tombol like kalau kalian suka video ini, dan share pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa dalang di balik hancurnya 42 pesawat itu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay informed.